Bisa kita lihat ini gambar deh. Bisa, Bu. Ada orangnya bisa ditarik. Iya, Bu. Ada yang bisa ditarik. Iya, Bu. Bisa ditarik. Tapi bagus gambarnya ini bisa ditarik. Hanya kalau kita pengguna, kalau kita kerja di Koran boleh lah kita, tapi kan kalau di AutoCAD kan namanya gambar kerja. Kenapa kan terlalu rapat kayaknya, Bu? Kecil skalanya kayaknya itu, Bu. Kecil nih, Bu. Skalanya kecil, Bu. Kenapa kalian di situ bagus sih? Kenapa kalian di sini bagus? Di bawah yang bagus kenapa bisa gitu? Karena kalau kau bikin begini nanti orang kira betul-betulan. Ini bagus sih. Itu juga kan saya kemarin gak bagikan di tutorial itu tutorial baru dilihat, tapi jangan juga kau ikuti di tengah-tengah kau kasih. Kan bisa aja begini juga. Kalau kita bikin Dena, ya memang dia bikin di tengah, toh? Oleh teman dia bikin di tengah, toh? Iya, Bu. Iya, Bu. Di tengah ini dinding, toh? Coba berpikir apa gitu? Mungkin dia basicnya bukan dari arsiteknya, mungkin memang dia dari programmer. Tapi kita kan kalau kita sudah menggambar, berpikir tidak mungkin kan simbolnya ini dinding masuk di tengahnya kolom. Begitu kan di gambar kerja tidak mungkin ini pasangan batu bata berada di tengahnya kolom, toh? Berpikir itu bukan menciplak mati-mati. Itu tutorial tidak. Lihat di kebenaran gambarnya yang kita sajikan. Kan memang dia kasih di tengah begini, tapi kan berarti diciplak mati-mati tuh. Tarik begini juga deh. Makanya saya bisa mau lihat bisa tidak kau tangkap kayak gini begini saja tuh. Kemudian oke, sekarang sudah bagus ini dia kasih ukuran tuh, sudah bagus ini ukurannya. Di luar kemudian ukurannya sama besar, baik itu skalanya, skala gambarnya maupun detailnya. Kalau bikin detail kayak ini nih, sama ukurannya itu sama besarannya. Coba kalau saya copy ini tuh, saya copy ini ke sebelah sama itu. Coba kita kasih ke Dena. Coba lihat ini, sama atau sama besar tuh? Berapa pun skalanya dia sama besar. Dia skalanya skala 100, skala 200, skala 50, skala 1000. Ukurannya sama besarnya. Apalagi kalau dalam satu gambar itu gambar tak berubah. Apalagi kalau dia beda lembar, nggak masalah, nggak terlalu kelihatan. Tapi kalau dalam satu lembar ada tulisan yang besar sekali, ada tulisan yang kecil sekali, nggak bagus penelitian kayak itu. Oke, ada mau kita tanyakan lagi, kalau tidak mungkin saya kalau satu-satu ya sambil aja sih ini gambar. Ibu. Ada kendala. Ya, Ibu itu tadi yang Dena yang rencana kusen sama rencana lantai, Bu. Dikerjanya di Dena asli atau di situ rencana dikasih satu sama rencana lain, Bu? Dena asli. Oh, Dena asli, Bu, ya, Bu. Kan tinggal matikan saja layarnya, berubah menjadi rencana Dena toh? Iya, Bu. Matikan layarnya berubah jadi rencana kusen toh? Iya, Bu. Kan tugasnya kenapa saya kasih gini, tugas sistem tumpuk untuk mempermudah kalian ketika terjadi perubahan Dena, tidak usah kau rubah semua itu di rencana kusen, rencana lantai. Baik, karena kalau bergeser kolomnya di Dena, maka kau rubah manual gitu di rencana lantai, rencana kusen kau rubah manual toh? Karena beda Dena toh? Iya, Bu. Iya. Kita nih gunanya sistem tumpuk saja nih, mempermudah kamu dalam menggambar nanti. Artinya kalau berubah satu kolomnya, maka semua yang terkait dengan Dena itu akan berubah. Ini baru sistem blok, ini belum sistem extract saja Ki. Extract itu paling susah. Susah caranya kita extract. Suka hilang di filenya, makanya nanti di sistem nanti kalau nggak bisa dijelaskan kalau dia tidak pakai sistem ini di jaringan, dia harusnya jaringan. Kalau ini gambar, kalau sistem blok, saya dengar jelaskan dulu ya. Kalau sistem blok atau sistem tumpuk, apabila terjadi perubahan gambar, maka perubahan itu akan terjadi di filemu saja. Tapi kalau extract, saya rubah itu gambar satu kelas ikut berubah. Extract satu kelas, bukan dalam file itu satu kelas ikut berubah. Saya pindahkan saja kolomnya di extract, maka semua kalian yang ada di sini akan berubah semua gambar secara otomatis. Kalau extract itu bedanya extract sama blok. Extract itu untuk kerja tim, blok itu untuk pribadi. Itu maksudku. Tapi cuma extract saya agak susah kalau mau menjelaskan karena dia terkait ada Dena awal. Nanti dia karena banyak sekali materi mau jelaskan juga mana lagi SketchUp sama Corel. Extract itu kita
kita harus pisahkan dulu DNA asli, kemudian kita panggil dia, kemudian kita konekkan lagi ke DNA yang lain. Jadi agak panjang di langkah-langkahnya. Jangan sampai itu, harusnya itu ekstrak di paket lanjutan. Oke, sama silakan bertanya. Saya mau masuk materi yang selanjutnya. Oke, perbaiki dulu gambarmu ya. Karena minggu depan saya ambil acak lagi gambarnya, saya mau lihat kembali. Kalau nilaimu maksimal berubah, kita kalau kamu begini saja dikumpul, ya minta maaf nilaimu itu minimal ya. Oke, saya di tempatnya mau saja ini siapa namanya putaris saya ajar. Sekarang kita masuk di perintah. Ada beberapa perintah yang harus kalian bisa juga catat nih. Beberapa perintah yang mungkin kalian gunakan nanti di dalam gambarmu. Contoh, saya kasih gambar ya. Di sini yang ada. Tapi bagus nih, kalau kau sudah bisa nih membuat, kita sudah bisa nih membuat apa nih, membuat nilai itu sudah bagus nih. Contoh kayak ada gambar begini toh, ada gambar kayak gini. Ini gambar, saya bikin sudut di sininya, saya bikin sudut ini. Kita bikin sudutnya misalnya sudut di sini arch, seperti sudut begini, arch. Tapi kan tidak semut kayak begini. Coba perhatikan ini arch, tidak semut toh, tidak lurus ki. Jadi kita mengira dia begini kan, apa dia begini. Ada cara yang bagus untuk menentukan ini kan tidak diperhatikan terjadi patahan di sini. Ada caranya kalau kita mau di smooth. Perintahnya adalah circle C enter, circle, baru pilih ketik T enter, pilih di sini, pilih lagi ke sebelah, enter. Dulu ya, dulu C enter, T enter. Kalau dia begini, dia modelnya kayak gini. Kenapa tidak mati dulu? Tidak mau, tunggu dulu. Circle, kemudian T enter, tangan. Tidak mau, nanti minggu depan saya ajari kayak ini. Oh iya, menghitung radius. Jadi misalnya tuh ada kita punya kolom lingkaran tuh, kita punya lingkaran kolom. Misalnya di sini kolomnya letaknya di sini kolom 1. Nanti saya ajarin yang circle tadi. Ini tadi kolom 1. Ini kolom. Ini pengetahuan tambahan saja. Tapi saya akan tanya juga mungkin di nanti. Misalnya di sini ada kolom toh, ini ada kolom. Kadang-kadang di gambar kerja itu dia kan menanya berapa derajat ini kolomnya. Berapa derajat, bagaimana memberitahu orang ini kolomnya, ini kolom. Ini modul struktur. Ini modul struktur. Sekarang orang mau tanya berapa derajat kolomnya ini, maka kita klik ini, klik radius. Kita pilih yang satunya, maka akan muncul radiusnya. Kenapa nggak mau lagi? Oh ya. Radius ini nih, yang ini. Angular kita pilih ini, ini dia. Ada derajat yang muncul di gambar kerjamu. Ini biasanya pada pola kolom radial. Mungkin di SKB 3 kau baru pelajari, nanti ada namanya pola kolom radial. Jadi kolom tidak mesti grid, tapi ada berbentuk radial, lingkaran. Nah, kadang-kadang di lingkaran itu dia membutuhkan berapa derajat antara kolom 1 dan kolom berikutnya. Itu di AutoCAD bisa dikasih nama angular ini. Ini ada angular ini, dim angular, ya pilihannya dim angular. Kamu klik garis yang satu dengan garis yang satunya yang mau dipegang sudut, muncul berapa derajat kemiringan
kolom itu. Atau kadang-kadang di set plan ada juga derajat begini, kan di set plan itu kadang-kadang ada set plan yang miring. Misalnya begini kan miring-miring set planmu, misalnya di SPA nanti kan di dimensi, analisa dimensi nanti di set plan itu kan ada namanya analisa dimensi. Dia butuh berapa kemiringan derajatnya, berapa panjangnya, maka untuk memberitahu di AutoCAD itu dia ada angular ini, berapa derajat kemiringannya itu di side ini dia. Ini kan diperlukan kalau di gambar set plan juga ini. Jadi dia di angular. Oh, catat ini. Jadi jangan lagi, dan saya tidak tahu bagaimana caranya memberikan sudut pada gambar ini. Namanya di angular. Untuk berikan berapa derajat kemiringan dalam set plan. Biasanya ini terdapat di set plan ya. Kalau tugas akhir nanti harus memberikan berapa ukuran set plan, berapa kemiringannya. Ada yang mau bertanya sampai sini? Oke, kalau tidak ada. Kemudian ada juga yang menunjukkan berapa panjang ini, berapa panjangnya ini. Kan kita tidak bisa menghitungnya, lurus toh. Iya, ukurannya kalau tidak salah ini. Bukan. Ini berapa radiusnya? Ya ini berapa radiusnya yang ini berapa radiusnya? Berapa diameternya? Bukan jari-jarinya. Ini berapa jari-jari? Ini untuk memberitahukan berapa jari-jari ini lengkungan dari lingkaran. Berapa jari-jarinya? Kita pakai ini rumus yang ini, perintah radius. Ini radius menunjukkan berapa diameternya ini lingkaran, sama berapa file. Situ file itu berarti jaraknya itu dari sumbu ini ke lengkungan itu 350,39. Cepat aku nanti dapat file, kau hitung berapakah jari-jarinya. Nah, ini caranya. Ini dia. Ini radius. Jadi kau tinggal klik saja ini, kan muncul di berapa radiusnya ini. Berapa jari-jarinya. Nah, berarti jaraknya antara sama ini kolom 350. Terus ada juga yang memberikan kurang miring. Nah, ini kan kita susah memberikan ukuran kalau dia lengkung toh. Kan tidak mungkin lengkungnya itu kalau dia bertanya berapa ukuran lengkungnya kan tidak bisa kita kasih ukuran yang miring begini, kan tidak sama toh. Maka berapa ukuran lengkungnya kalau dia diminta di gambarmu, ada namanya ukuran lengkung, yaitu ini dia 3 dari atas. Kau pilih, maka akan muncul ukuran lengkung, berapa lengkungnya ini. Paham maksudku, Dek? Iya, Bu. Paham toh? Nah, ini Bu, dia kasih ukuran lengkung berapa? Nih, ukuran lengkungnya berapa? Nih, ini dia. Berapa panjang lingkaran ini toh? Ini dia. Itu kalau dia lengkung. Sampai sini ada yang bertanya dulu, saya kasih perintah-perintah yang tidak ditemukan waktu kita menggambar pos jaga. Sampai sini ada yang bertanya? Oke, kalau tidak ada namanya perintah membagi garis. Misalnya kita ketahui bahwa ada garis panjangnya. Biasanya ini side plan. Terus ini garis kita bagi menjadi 11 titik atau 7 titik. 7 bagian yang sama besarnya. Maka perintahnya adalah div enter, pilih garisnya. Enter. Maka di sini sudah ada titik-titiknya itu. Bentar ya. Jadi perintahnya itu div enter, di objeknya masukkan angka yang kita mau bagi, misalnya 7. Nah, coba kalau kita select dia itu ada titik-titiknya 7 dan ukurannya sama. Coba perhatikan nih, saya kasih ukuran. Cara juga memberikan ukuran, kalau kita bikin ukuran mau lanjut lagi ukurannya, ambil yang ini continue. Jadi kalau kita teknis continue, maka dia ikut tersambung terus. Ini ukuran mau usah lagi tersambung terus, dia akan tersambung terus ini ukuran tak.
Jadi dia membagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bagian yang sama besarnya. Dia membagi garis ini menjadi 7 bagian yang sama panjangnya. Itu biasanya pada set plan. Perletakan pohon misalnya, perletakan lampu jalan misalnya, bangku taman misalnya, perletakan gazebo misalnya kalau pakai jarak. Nah, ini juga bisa dibagi pakai lengkung, jadi tidak semua garis yang dia bagi itu tidak mesti panjang, lengkung juga. Supaya lain ini dia bisa bagi menjadi berapa yang kamu mau. Ini perintahnya div enter, misalnya 7 enter, 7 enter. Ini ada, berarti kan ini ada. Maka dia akan membagi garis itu sama panjangnya menjadi 7 buah. 7 ruas. Sama panjangnya ini. Walaupun dia belangku-belangku, tapi kalau diukur panjangnya sama. Ada pertanyaan sampai sini? Mengerti gini, deh? Iya, Bu. Iya. Ini anunya pengetahuan tambahnya tidak ada di kemarin kita gambar di pos jaga, tapi kadang-kadang dibutuhkan di lapangan. Misalnya kalau misalnya ada bentuk yang begini tuh, bentuk yang melengkung begini, langsung dia mau coba letakkan di situ 7 lampu taman misalnya. Bagaimana cara mau bagi kalau melengkung ini? Nah, bagi kau perintah div. Nah, berapa yang kau mau kasih di situ akan dia bagi sendiri yang sama panjangnya. Paham sampai sini, Andi? Iya, Bu. Sekarang ada perintah lagi namanya mensure. Siapa sini ya? Kalau mensure, dia akan membagi garis menjadi panjang yang kau mau. Contoh ini, garis lagi toh. Saya mau bagi nih garis, tapi setiap titik-titiknya itu jumlah panjangnya itu 150 meter, 150 cm. Jadi perintahnya ME enter, pilih objeknya, masukkan panjang yang kau inginkan, misalnya 150, enter. Maka dia akan membagi garis ini menjadi panjang, setiap panjang itu 150 nih. Nah, coba Mi, pasti ada titiknya itu di sini, di kategori ada titiknya. Tuh lihat. Nih. Dia bagi 150 itu sama titiknya ini nih. Jadi dia membagi panjang yang sesuai kita perintahkan. Kan kita tadi perintahkan dia 150 toh? Ini lagi. Mana ya? Dulu. Titiknya ini coba perhatikan note, namanya note. Itu berarti itu titiknya. Kita ikuti saja di garisnya, kita ketemu lagi note. Ini note. Nah, itu lagi, itu berarti itu titiknya. Kalau kita hapus ini garis ada gitu titik-titiknya tapi kecil. Note ini. Kemudian ini. Nah, maka sisanya di belakang. Ini sisanya. Nah, dia membagi ukuran ini menjadi panjangnya itu 150 seperti yang kita perintahkan, dan sisanya di ujung. Kita bisa bedakan tuh yang perintah ME sama div. Iya, Bu. Bisa. Kalau div itu membagi sama rata, kalau ME itu jaraknya yang kita ketahui. Nah, sisanya di belakang. Itu ME di div. Udah mau pertanyaan sampai sini? Oke, kalau tidak ada, sekarang camper. Perintah camper kalau saya jari gini cam. Misalnya sini rektang sama dia dengan billet, tapi cam itu patah Ki. Perintahnya cam, cam. Dulu CH kayaknya ya. Ya cam. Nah, kita pilih objeknya, kita masukkan berapa kemiringannya, berapa sudut kemiringannya, saya 45 enter. Baru ca enter. Kemudian kita pilih D distance enter, berapa kita mau dia, misalnya 50 enter, PN 50 enter. Kemudian P enter. Nah, dia begini. Kalau fillet itu dia melengkung,
Ca itu dia patah-patah. Dia bersudut-sudut, Ki. Jadi kalau kita mau bikinkan dia bersudut, ca perintahnya. Ini rektang, sini ca. Ca, kemudian pilih D, distance. Kemudian masukkan angka yang kita mau bikinkan dia patah-patah berapa-berapa. Enter. Ca. Bisa? Ya bisa. Bisa toh? Kemudian ya bagaimana menggabungkan beberapa garis? Contoh ya, ada garis patah-patah kayak gini. Ada garis kayak gini. Atau misalnya di set plan ada garis kayak gini. Panjang ini garisnya panjang. Nih, misalnya. Terus bagaimana ini garis ini kita mau jadikan garis yang satu garis. Kan ini kan ada terdiri dari 5 garis. Sekarang kita mau jadikan dia satu garis. Perintahnya join kini lainmu. Jadi bentuknya P, enter. Kemudian pilih. Kemudian J, join. Pilih semua. Pilih semua ini garis. Enter. Maka dia akan terjoin nih. Dia menggabungkan beberapa garis menjadi satu garis. Nah, kadang-kadang begini, kadang-kadang kalau kita bikin AutoCAD, kalau kita menggambar AutoCAD itu, kalau kita bikin 5 garis, itu lebih berat. Lebih bagus kita joinkan itu garisnya, jadi dia itu file menjadi lebih ringan. Kan tidak mungkin juga di blok, karena kalau kita blok ini, tidak mungkin juga kita blok, kita join saja. Jadi perintahnya itu tadi, PE, enter, terus pilih objeknya, satu-satu saja objeknya, terus ketik J, join. J, enter. Select objeknya ini. Enter. Maka dia terjoin. Bisa? Bisa? Iya, Bu. Nah, sekarang. Iya, Bu. Ya, sekarang Ya, Bu. saya ajarin lagi bagaimana memilih garis dengan cepat. Misalnya ya, ini gambar. Saya bikin sini new layer. Misalnya new layer. Misalnya di sini saya kasih garis coba. Nah, saya kasih nama coba. Saya kasih warnanya misalnya kuning. Terus ini garis coba, kita mau hapus ini coba atau ini coba. Terus ini coba garisnya itu titik, mau kita ambil titik ini. Nah, ini titik. Sekarang saya sebar ini titik. Kita sebar. Kita sebar ini titiknya. Kita mau hapus ini kan gambarnya ini garis coba tersebar. Terus ini garis kita mau hapus. Kan tidak mungkin kita cari satu-satu. Kalau kita cari titik tidak mungkin. Kita tidak cari satu-satu begini. Oh, ini dia hapus. Tidak mungkin karena dia sudah tersebar. Caranya untuk mencari garis secara cepat, perintahnya adalah tools quick select. Masuk di layar, cari coba. Maka dia akan menunjukkan ke ini garis coba ini. Delete nih. Jadi dia untuk memilih contoh lagi misalnya saya mau pilih ini garisnya siapa namanya garisnya utari ini misalnya kusen. Ini kusen saya mau hapus. Tapi tidak mungkin saya hapus satu-satu ini kusen. Saya pilih saja tools quick select, masuk di layar, saya cari namanya kusen. Oke. Itu dia tunjukkan kayak mana kusen. Ini kusen. Jadi semua yang namanya kusen dia tunjukkan Ki. Ini kusen. Dan ini kusen. Bagaimana cara menggambar ini si utari kusen? Ada layar kusen di sini. Oh, tidak tangkap mau kapal salah ini. Iya. Iya si utari. Kenapa bisa tidak tangkapmu jauh-jauh ini? Coba saya klik beda. Oh, salah tidak tangkapmu ini.
Ada sekretari ini kan? Ada ring sekretari. Bu. Sekretari. Di dalam room. Tapi mungkin jaringan Bu. Iya, Bu. Tidak bagus cara tidak tangkapmu sekretari. Tidak bagus cara tidak tangkapmu. Coba saya mungkin ini kan saya copy ini. Lihat kita tidak tangkapmu. Bagaimana caranya kau bikin tidak tangkap ini di blog? Kenapa jauh sekali ini tidak tangkapnya? Berarti cara kamu bikin blog selama ini deh. Gampang saya tahu itu kalau kau bikin blog salah. Saya dengan quick select saja saya bisa tahu. Yang di quick select. Kemudian saya masuk di layar, saya masuk di kusin, oke. Coba lihat Ki, titik tangkap yang beda-beda jauh-jauh begini. Berarti salah caramu memberikan titik tangkap pada kusenmu. Saya kira sudah saya pelajari kemarin. Ini kok blok, kan caranya blok itu adalah enter, titik tangkapnya mesti di sini. Nah, ini titik tangkapnya si utari di sini jauh. Makanya gambarnya tidak sesuai titik tangkap. Jadi saya nanti juga perhatikan cara memberikan titik tangkap ya. Semua yang terkait tentang cara mengambil titik tangkap itu coba saya blok ya, saya blok. Saya kasih nama kusen. Waduh, saya baru lihat ini nggak periksa itu gelas semua ini. Close. Coba saya panggil dia, kusen. Tuh, lihat Ki. Jadi tangkapnya berada di pinggir, tapi seri utari tidak. Seri utari itu di kasih di properties, apa namanya dikasih nama. Apa namanya ini? J80. Coba saya panggil J80. Saya nanti cross check juga cara mau bikin blog ya. J80. Coba perhatikan J80-nya ini seri utari. Lihat Ki cara tidak tangkapnya nih, dia perhatikan ini. Jauhnya berarti salah cara bikin ditangkap tadi. Perbaiki dulu cara bikin blog deh. Ini kalau berubah ini terhambur semua gambarmu. Ini coba perhatikan ini. Kau tahu apa akibatnya ini nanti kalau kau edit ini gak ini ukuranmu, kau edit kita terhambur semua nanti di namu. Kalau ditangkap tak salah, maka semua di namu akan terhambur. Makanya saya kemarin kan ajari kalau bikin kita tangkap itu di tengah, di pinggir, jangan jauh-jauh. Oke, sampai sini Anda mau bertanya? Nanti kalau saya ujian NIT, saya akan tanya satu-satu. Coba tanya satu-satu bagaimana caranya, dan bagaimana nanti array. Pelajari array lingkaran itu array, sudah saya ajari array toh. Nah, sekarang kita masuk di itu tadi beberapa perintah tambahan yang mungkin banyak kamu dapat nanti di menggambar. Sekarang kita masuk di bagaimana mengconvert Google Earth ke dalam Denata. Jadi set plan ini caranya adalah kau buka dulu Google Earth. Tahu juga Google Earth? Iya Bu. Nah, caranya begini. Ini kan kau nanti masuk nih Google Earth. Google Earth, nah ini Google Earth. Aduh, mau lagi habis. Google Earth, kau buka di Google Earth nanti jadi tugas nanti di rumah kau bikin site plan ya. Jadi perhatikan baik-baik gini. Jadi kau buka dulu Google Earthmu. Tunggu di mana Google Earth ini? Ini Google Earth. Jadi kau buka Google Earth dulu, terus kau cari lokasi rumahmu. Seakan-akan ada lokasi rumahmu ya. Di atas. Pak Sul Bu. SKB-mu. Uni Bu. Oh, ini. Apa materinya di SKB-mu? Hah? Apa materinya SKB-mu? Sampai media yang pondasi kemarin. Pada siapa saja? Yang kayak pondasi yang panjang Bu. Terus Cuman kemarin udah sempat menjelaskan Bu nih karena rapat jurusan gitu.
apa lagi? Pondasi apa lagi yang dikasih tahu? Sumuran bu, Sumuran bu. Lagi. fondasi proyek bu, Hah? Bor apa? Pondasi. Bor pile bu. Profile bu. Apa lagi? Klasifikasinya bu, pondasi dalam, pondasi sedang. Pondasi dangkal juga, pondasi dangkal bu. Iya bu. Caranya ini kau buat di Google Earth, kemudian kau ambil ukurannya, cari ukurannya jadi lo. Tampilan baru lagi di Google Earth. Nggak ada kelihatan bu. Hah? Nggak ada, Bu. Di AutoCAD kelihatan. Nah ini Google Earth terus. Waduh, kenapa tampilannya ini beda ini ukurannya? Tidak satu sentimeter. Nah, terus kau cari site yang kosong di sini, mana ke site yang kosong di sini? Anggaplah ini rumahmu, anggaplah ini site nanti rumahmu, tau? Kau ukur dulu, kau ukur berapa lebarnya, berapa panjangnya. Ini tak? 3.000 atau dalam satuan meter. Ah ini 30 meter. Toh? 30 meter toh? Ya bu. Ya beda dulu file capture saja ini. Kalau caranya ini kau buat adalah tampilannya beda. Kalau kau sudah dapat begini toh, print screen. Tahu print screen? Ya bu. Nah, print screen. Terus kau bawa di AutoCAD-mu. Ini sudah ada toh? Nggak kelihatan bu. Lihat. nggak kelihatan bu. Ini. Hah? Kelihatan toh? Nggak kelihatan bu. Masa? Nah ini. Ada minta? Kelihatan bu. Ada nih. Iya bu, kelihatan. Lihat. Ya bu kelihatan mi bu. Iya bu, ada. Nah, sudah itu dari kau sudah bukan dari Google Earth, kau cari lokasimu, kau digit dulu, kau kan digit begini, kau taruh aja digit, ikuti garisnya ini digit. Nah, set kan kadang-kadang kalau kita bikin set plan kita harus ikut digit begini, nah, digit dulu. Misalnya kau digit kayak begini toh, saya enter. Digit nih, mana yang kau butuhkan di sini, kau digit, semua yang kau butuhkan kau digit. Misalnya kau cuma mau ambil jalannya dengan setku boleh, kau mau ambil lingkungan sekitarnya juga boleh, digit dulu. Ini namanya digit. Ini kemudian kau digit begini, digit. Nah sekarang, kalau digit dia gini, lihat dulu ya. Ini digit gini, ini digit gini. Oh. Nah, digit misalnya kayak gini. Terus kau digit lagi jalannya. Kau ciplak, artinya kau menciplak di sini toh. Nah sekarang sudah jadi set planmu. Tapi kan ini set plan belum terskala ini. Belum skala ini set planmu. Caranya skalakan adalah, toh, ini kan 35,7 toh, meter. Kalau dalam senti berarti berapa? Berarti berapa itu? Kalau kita di rumah jadi senti jadi berapa? 35.000 senti. Ini 35,7 meter, ini 33,7 meter. Kalau dia jadikan senti berapa? 35.000. 500 bu. 500. 500. 3.570. Iya. Iya, cocok nih. Iya bu. 3.570. 3.570 gini kan? Iya bu. Iya. Tapi kalau salah kok masukkan nilai salah set planmu. Enter. Berarti kecil besar ini. Sekarang kita kecilkan ini gambar. Caranya adalah SC enter. Kalau kamu skalakan SC enter. Pilih gambarnya. Ketik R enter.
tarik ke sini, tarik ke sini. Coba kasih ukuran nih. Ukuran miringnya. Nah, begitu caranya kalau kita bisa gambar di dari juga ke AutoCAD. Oke? Aduh, tunggu dulu. Ini. Nah, sekarang dah. Ya, Bu. Nah, bisa kita paham ini. Ibu, tadi tak kasih masuk gambarnya ke AutoCAD bagaimana, Bu? Ini Bu yang Tugas game screen. Jadi tugasmu di rumah sebentar ini aku carikan set plan di pos jagamu. Terserah di mana set plan-nya di pos. Saya mau lihat kalau bisa mengambil gambar dari Google Earth, memasukkan ke Compass ke AutoCAD, memasukkan di situ DNA-nya dan skala. Karena ini yang aku lakukan nanti di semester berikutnya, semester 4. Kalau sekarang kan masih manual. Di semester berikutnya nanti tidak. Jadi caranya adalah kau masuk dulu di Google Earth. Nah, di Google Earth. Mana itu dari Google Earth? Ini kau masuk dulu. Sudah adakah yang tidak tahu masuk Google Earth? Ada Ji? Atau tahu semua? Ada yang tidak tahu masuk di Google Earth? Tahu semuanya. Tahu semua Ji? Nah sekarang kau masuk di Google Earth, toh? Kau masuk di Google Earth, sudah itu kau ukur di, tadi sudah kau sampai di sini mengerti? Ya, Bu. Nah, kau kasih ukuran, baru kau screen layar ki, kau bawa data cap kau paste, paham? Oh, pasti, Bu. Iya, Bu. Nah di AutoCAD itu kau paste, kemudian kau digit ki, yang mana set frame yang kau mau ambil, Ya, Bu. kau digit, artinya kau ciplak di batas-batasnya, batas-batas saya itu kau ciplak. Kita lihat ini saya kerja tak? Iya, Bu. Nah, kau ciplak ki. bisa Bu. Terus kau ciplak ki, bisa kita? Ya, Bu. Sekarang kalau kau sudah ciplak, toh skala kan nih. Jadi kalau kau sudah ciplak ini gambar, misalnya, kau skalakan. Tapi kalau ini mengganggu JPEG-nya, kasih pindah saja dulu. Nah, skalakan nih. Skalakan ini kami. Kalau saya selalu pakai lingkaran. Nah, berapa tadi yang kita lihat ukurannya? Salah satu ukurannya 3570. Berarti kau harus ketik 3570. 3570 enter. Nah ini. Berarti kau harus skalakan ini gambar. Nah caranya skalakan ini gambar. Dan ini gambar. Bisa, Bu. Nah, kita skalakan toh. Jadi caranya skalakan itu SC enter. Pilih objeknya. Toh. Ketik R. Karena ini kalau kita R karena ini kita mau karena ini lingkaran tidak usah kita skalakan karena kan kita menjadikan patokan untuk mengecilkan objek. Sudah? Baru enter. Ini ditangkap. Ini ditangkapnya. Toh? Terus ketik lagi R enter. Ini ulang ditangkapnya baru tarik ke atas. Ini ke bawah. Nah, skala ini bisa kita lakukan di rumah tak? Nah, ini skala kita. Nah, tugasmu adalah di rumah, untuk di rumah, kau cari lokasinya itu, kamu terserah di mana. Anggaplah cari ke lokasinya. Terus yang kau digit adalah, tunggu dulu saya. 10 meter dari site-mu. Jadi site-mu itu kau 10 meter kau digit. Caranya itu kayak gini. Jadi caranya itu kau digit di sekitarnya. Jadi kita belajar mendigit dulu gambar ya. Dulu mana ini tadi? Paham sih maksud itu? Jadi kau ambil begini deh. Kau ambil nanti sekarang sini gambar. Kau ambil pusatnya itu site-mu, center. Kau ketik dia 10 meter, coba 10 meter bukan ya. Dulu saya masuk dulu di Google Earth tadi.
Jadi kalau digit Ki, bukan digit lokasinya saja tapi sekitarnya juga. Ya radius jam 110 meter ya, radius 50 meter kan. Ibu ndak kelihatan. Iya deh. Coba dulu saya buka dulu anunya. Saya mau kau tahu bagaimana main digit gambar. Ya. Saya buka dulu berarti. Minggu ke-7, minggu depan kita sudah meet. Jadi perbaiki dulu gambarmu. Setelah meet kita masuk ke SketchUp. Dan Corel, kemudian kita final. Minggu depan saya sudah kasih tahu tugas besarnya ya, karena kita mata kuliah di SKS. Ya, tugasnya menggambar. Tunggu dulu. Masuk ini kan. Kita lihat ini Google Earth yang saya share. Ndak, Bu. Tunggu dulu ya. Nah, saya mau mendigit gambar. Aduh, kenapa lagi? Kau coba digit gambar. Misalnya ini gambar, terus satu ini gambar. Kau digit Ki, ya sekitar gini. Kita bisa lihat ini gambar? Bisa? Ya, bisa, Bu. Bisa kita lihat ini gambar? Bisa, Bu. Bisa. Nah, kira-kira kau digit kayak begini deh. Saya mau digitnya kayak gini. Jangan komen saja saya mau lihat kau mendigit gambar ya. Nah, kalau kau digit gambar, matikan QSL-nya. Jadi misalnya di sini, misalnya set plan yang ini, misalnya set plan ini. Nah, di sudut. Kau digit kayak begini. Ambil ini jalan-jalan di belakangnya sampai di sini. Paham, Ki? Iya, Bu. Bisa? Kau ceritanya kau ciplak ini digambar, ciplak ini gambar ini, ciplak satu-satu ini gambarnya, terus kau setelahkan. Terus sudah itu kau pasangkan di sini pos jagamu. Itu pos jagamu kau pasang di sini gambarnya. Paham maksudku? Nah, paham juga kan? Sebelum kau masukkan di situ kau blok dulu itu gambarmu supaya tidak terpengaruhi oleh garis-garis yang ada di dalamnya. Kau blok. Sudah itu kau bawa ke ini yang kau ambil. Sudah kau ambil ini kau bawa ke AutoCAD. Jadi print screen key kau di AutoCAD berskalakan seperti yang saya ajarin tadi. Paham? Paham? Paham gini? Ibu coba ulang, Bu. Hah? Belum paham, Bu. Bu, kembali Bu. Bisa udahan kembali Bu. Oke, langkah-langkahnya. Ya Bu. Pertama kau masuk di Google Earth, cari ke lokasi yang kosong. Lokasi yang kosong yang kau akan jadikan cetakan situ pos jagamu. Sudah itu kau ambil ukuran yang menandakan panjang. Tidak boleh kalau kau tidak ada ukuran yang menandakannya, karena susah itu kita sekarang kan kalau tidak ada ukuran yang menandakan berapa panjangnya. Jadi kau ambil ukuran di sini. Kau ambil ini ukuran yang di bawah ini lagi, tampilan lagi juga. Misalnya setelah kau ambil dalam 1 meter, maka kau kasih ukuran kayak gini. Ini, kau kasih ukuran begini. Tak mau itu kalau kau tidak kasih begini menanda. Ambil kau satu ukuran yang menandakan panjangnya itu lokasimu. Kalau sudah begini kau print screen bawa di AutoCAD. Baru kau skalakan di AutoCAD. Kau digit di AutoCAD, kau skalakan di AutoCAD. Paham? Iya, Bu. Iya Bu. Tapi harus gambarnya itu jangan harus dia jangan kalau pastenya tidak bagus, biasanya gambarnya miring. Nah ini dia sudah ada. Saya share lagi kembali gambar supaya nanti semester depan kalau kau masuk di SKB 4, SPA 4, kau sudah tahu bagaimana mengambil gambar dari Google Earth ke AutoCAD. Mana tadi? Nah ini dia sudah masuk. Tapi kau harus cari tahu berapa panjang satu sisinya ini saya mau digit nih. Jadi kau digit itu dia segini.
Digit itu ambil satu blok begini, digit dia ambil satu blok begini. Sampai jalannya muncul, jalannya sampai kiri kanannya. Kok digit gitu? Paham kita digit? Ya, Bu. Nah, ciplak. Acaranya ciplak itu kalau ciplak itu kok ciplak satu ini garisnya sudah itu kalau ciplak pas kalian kan enter bisa ajari bisa enter baru klik ujungnya klik lagi ujungnya tarik. Tahu itu sekarang kan yang tadi yang saya jari. Ya, Bu. Tahu itu? Nah, sudah itu kau tempatkan di sini, kau tempatkan di sini pos jagamu. Jadi susunannya nanti gambar minggu depan adalah set plan. Sudah masuk set plan, masuk ke Dena. Sudah masuk Dena, masuk tampak, masuk potongan, masuk rencana struktur, masuk ke rencana baru detail struktur, masuk rencana arsitektur, baru detail arsitektur. Begitu kau urut di gambar supaya gampang. Jadi begitu di print dia sudah tersusun. Biasa kan ngomong gambar begitu, baru kasih nama. Kasih nama di gambar itu rename. Jangan terlalu panjang juga namanya. Misalnya saja set plan ST, SP set plan, Dena D saja, kalau Dena 1 D1. Kemudian tampak T1 saja atau potongan PT saja. Kemudian rencana struktur RS, rencana struktur. Itu mau kasih, coba tidak terlalu panjang ini namanya ke belakang layar layoutmu. Sudah itu kau berikan kop gambar. Semuanya kau berikan kop gambar. Itu salah satunya syarat kalau kau mau ikut meet minggu depan. Jadi kau kasihkan kop gambar semua lembarnya. Kop gambarnya itu terserah kau bikin masing-masing nih deh. Jangan lagi berharap. Yang jelas dia ada logonya, ada nama dosennya, ada namamu, ada nama gambarnya, ada jumlah lembarnya. Kalau kamu paling gampang lihat tuh gambarnya di SKB1 kemarin. Itu susunannya. Berapa jaraknya kamu yang tentukan. Saya mau lihat kau bagaimana memproporsikan kolom-kolom kolom kotak-kotak dalam membuat kop gambar. Jadi jangan juga terlalu kosong, jangan juga terlalu ramai. Kau yang proporsikan nih. Sudah itu kau kasihkan semua blok itu kau kasihkan di setiap lembarnya. Jadi begitu kau berubah semua sampai ke belakang. Paham? Paham, Bu. Ya, Bu, paham. Terus logonya kau bisa hilangkan garis pinggirnya atau toggle key. Kan kalau kita bikin sini logo UIN, misalnya sambil logo UIN ya. Kalau kita bikinkan logo biasanya muncul itu garis pinggirnya. Coba saya bikin logo. Kau toggle key supaya tidak hilang itu tidak hilang itu supaya hilang itu garis pinggirnya logo UIN. Logo UIN atau UIN. Saya buka dulu. Minggu depan juga akan keluar nih. Di sini kita sudah bagi kelompok kan? Belum, Bu. Sudah bagi kelompok. Belum? Ya, Bu. Belum, Bu. Oh, nanti saya bagi kelompok. Saya share dulu ini logo. Saya share dulu ini Ctrl V. Misalnya ini logo saya bawa ke point. Yang lain yang kerja kemarin kayak yang memberikan notasi di di model rubah ke layout. Jadi ini logonya kalau saya Ctrl P, kemudian saya kasih kotak begini, review. Saya nggak mau ada garis pinggirnya kelihatan begini, harus dia kosong. Tidak ada garis pinggirnya kelihatan. Nanti kalau kalau misalnya dia muncul, kok pilih di toggle ini standar kalau tidak salah ya express standar. Ini standar. Bukan standar ya. Express. Loh. Udah saya kasih lihat gimana toggle-nya ini. Express. Dulu makanan kau berheads di mana toggle-nya ini?
nanti saya lihat di mana toggle dulu ya. Ini toggle frame. Kita lihat dulu toggle frame. Klik ini toggle frame, maka pinggirnya nanti itu window loading tidak akan kelihatan. Kalau kau perhatikan ini window loading kan ada pinggir sini. Apa klik toggle frame. Ini toggle frame. Bisa kita lihat ini toggle frame. Bisa, Bu. Nah itu kau klik. Maka kalau kau nanti print dia akan hilang. Ada pertanyaannya lagi? Nah setelah gambarmu jadi, kau jadikan PDF. Ctrl P. Ganti di sini adalah PDF. Ini program PDF. Baru kau oke, dan dia akan berubah jadi PDF. Convert ke PDF. Bisa? Ada pertanyaannya sampai di sini? Ada pertanyaannya? Ibu, kalau sudah di-convert ke PDF, di mana dilihat gambarnya kalau sudah jadi PDF, Bu? Tersimpan di komputer? Kalau bisa komputer. Tunggu dulu ya. Caranya gini, convert ke PDF. Dan review. Ini tuh upload. Bu. Nah, dia akan begini nih. Dia akan tanya di mana kamu simpan. Paham, Ki? Sama menyimpan file. Oh, iya, Tapi Bu. nanti kalau kamu menggambar kontoknya itu dia akan minta kau convert ke PDF. Bukan JPEG ya, PDF. Bisa? Bisa, Bu. Oke, untuk minggu depan nanti jadi tugasmu saya terima 2 tugas. 1 tugas yang dikerja di kampus, 1 tugas yang dikerja di rumah. Jangan kau gabung, Ki. Terus kau layout semua seperti yang sudah diarahkan tadi. Setnya boleh sama, jadi setnya tidak usah terkopi juga 2, 1 mau saya dikasih sama 1. Kemudian kau susun, Ki, sesuai urutannya. Nah, nanti setelah kau upload saya akan periksa kembali, kemudian kita ujian minggu depan. UTS minta di tengah semester. Sekarang saya bagi kelompok. Ada pertanyaannya sampai sini? Yang saya koreksi tadi itu perbaikan memang notasinya jangan kecil sekali, kemudian tidak di layout tapi tidak di mode tapi di layout dikasih ukuran dalam keterangan. Terus perhatikan caranya kita blok tadi. Perhatikan caranya kita menggunakan layar. Menggunakan layarnya jangan terbalik layarmu. Jadi minggu depan itu sudah tersusun nih kayak gambar kerja minggu depan ini. Jadi mulai set plan, dena, tanpa potongan, rencana struktur, fondasi, arsitektur, detailnya. Jadi mewakili saja. Begitu memang susunannya kalau mau menggambar nanti. Cuma tidak sempat kau gambar. Cuma susunannya kayak gitu. Nanti kan kau gambar, semuanya kau gambar, kemudian bikinkan sampul. Paham sampai sini? Iya, Bu. Oke, bikin sampul. Saya pernah bilang di sini kan bikinkan kok nanti film kayak dulu. Contohnya kita bikin SKB. Jadi dari sekarang ini kau dokumentasikan semua kegiatanmu di rumah, kegiatan bikin tugas. Kemudian kau nanti bikinkan film kayak film di SKB kemarin yang kau bikin. Jadi mulai dari mana awalnya kau menggambar AutoCAD sampai dia jadi gambar, sampai jadi tugas besar. Iya, Bu. Paham? Sekarang kemarin kan masih sifatnya kelompok. Sifatnya kelompok, sekarang ini sifatnya pribadi-pribadi. Kemarin itu tentunya akreditasi, dia suka sekali kalau lihat ada filmnya kayak begitu, mulai progresnya dari awal, kalian bekerja sampai akhirnya jadinya bagaimana. Bikin ke sekarang, karena kecepatan nanti akreditasi berikutnya dibutuhkan dokumentasi kayak begitu. Langsung itu saja dikasihkan kemarin itu mata kuliahku itu mata kuliahnya SKP dan SPA itu kemarin itu dimasukkan. Jadi ada progresnya. Ya saya mau juga untuk komputasi grafis ini kau bikinkan progresnya, kau bikin di rumahmu dari tugas-tugas kecilmu sampai masuk di SketchUp, masuk di asistensi misalnya, masuk ke tugas besar, kemudian jadi tugas besarmu. Bikinkan filmnya. Karena kemungkinan nanti tidak usah kau kumpul
Trinano, tapi saya butuh gambar kerjanya, saya butuh filmnya. Karena kan kalian ini masing-masing ada di daerahnya, tuh seandainya di kampus saya suruh kerja, tapi kalau di daerah tahu sama tahu susah pengiriman. Jadi saya butuh filmnya. Bisa? Ya, Bu. Ya. Ya, Bu. Kalau ada pertanyaannya kita ketemu lagi insya Allah minggu depan, tapi dalam kita sudah sudah di semester. Yang saya koreksi tadi perbaiki memang mianota, memang di tugas tak. Kalau tugasnya dikumpul nanti tidak bisa itu ditukar langsung saya periksa ini yang pertemuan ke-8 ini yang gue kumpul nanti minggu depan langsung periksa. Jadi kalau dia rendah sudah rendah di situ. Jadi memang sudah dikoreksi. Tapi ada pertanyaannya lagi. Kalau ada kita tidak mengerti tanya itu saya itu sering bertanya di grup. Saya suka kalau dia bertanya karena berarti ada memang dia tidak mengerti tanya. Santri kenapa tidak pernah bertanya kalau ada masalah yang kayak ukurannya kecil, bertanya di grup sesantri. Kalau lagi saya bantu, mungkin teman-teman bisa bantu. Jadi tugasmu juga bisa maksimal. Oke, kalau tidak ada lagi kita ketemu minggu depannya. Iya, Bu. Kita sudah ujian tengah semester ke depan. Pelajari semua berita-beritanya. Sama tahu ujiannya nanti face to face ke depan. Oke, kalau tidak ada, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tahu itu Muawan sama Zaldi ya. Mau betul-betul kuliah. Ya, Bu. Ya, Bu. Ada orang gini Muawan sama Zaldi ada? Tak ada tuh. Ibu, Kenapa? bisa kasih satu contoh, Bu? Masih belum bisa kupakai itu yang kasih menyamakan arsiran, Bu. Belum bisa kupakai perintahnya, Bu. Oke. Yang mas arsiran saya masuk di model dulu ya. Iya bertanya biar berita-berita yang kita tidak tahu tanya Ki. Kalau diulang biar yang minggu-minggu yang lalu-lalu misalnya kita tidak mengerti tanya. Misalnya di sini ada sarektannya arsiran. Sini arsiran enter kita masuk ke sini. Misalnya. enter di sini masih dulu benar sekali ini kayaknya. Kalau kita mau juga kalau kita mau lihat semua gambar yang ada di gambar kerja atau beritanya set enter. Misalnya kayak begini tuh saya kan misalnya kayak begini, saya mau melihat semua set enter. Dia ada semua. Nah sekarang kita menyamakan arsiran. Misalnya ini arsiran di sini ada. Enter. Perbaiki juga arsirannya kita punya sama lagi namanya sekretari kecil sekali ini. Sudah kayak gini kan? Iya. Terus di sini lagi ada arsirannya. Misalnya kayak gini. Perintahnya ya MA saja, misalnya ini kita copy di sini. Kita mau samakan dia perintahnya itu MA. Pilih yang mau disamakan, pilih yang disamakan. Jadi caranya itu Stella MA. Pilih yang mana kita mau samakan. Misalnya kita mau jadikan ini garis miring ini jadi kotak, pilih dulu kotak-kotaknya, baru pilih garis yang miringnya itu sama. Oh iya, Bu. Itu gampang sekali kalau emang. Lagi kita tanya. Nah, kemudian nanti bisa dilihat catatan nanti. Nanti saya lihat apakah finalnya nanti tatap muka. Untuk tatap muka asal kita bikin bentuk langsung kita kerjakannya. Bisa jadi ada bisa punya ada semua di laptopnya tuh. Ada juga. Ya, Bu, Ada ada gitu. juga. Oke. Kalau tidak
pertanyaannya lagi, kita ketemu minggu depan di meet ya. Tadi tugas itu tugas yang dikumpul. Jadi setelah meet kita tidak ada play atau cat, kita masuk lagi ke SketchUp. Setelah SketchUp masuk ke Corel. Sudah Corel, kerjain tugas besarmu. Jadi nanti di minggu depan sudah keluar tugas besarmu. Nanti di rumahmu bukan lagi kau kerja SketchUp, tapi kau kerja di tugas besarmu. Tapi ini tetap kita lanjut ke SketchUp ya. Ini tugas yang kita tetap lanjut ke SketchUp sama Corel. Ini tugas yang bos jaga, ini contoh. Jadi nanti tugas besarmu kau bikin kayak begitu juga. Nah, denanya nanti saya bagikan denanya. Kemudian saya mau bikin kelompok. Saya mau bikin kelompok nanti. Kan kelas ini ada 17 orang, mungkin satu kelompok bisa 5 sampai 6 orang satu kelompok atau 4 kali 5, 4 kali 4 atau 4 satu kelompok lah. Jadi satu kelompok itu mungkin sama denanya, tapi mungkin beda-beda nih nanti tampak kita bikin sendiri atau kan nanti kita lihat di depan, tapi nanti ada kelompok yang minggu depan atau sebentar saya bikin baru saya share di grup nih. Masih ada pertanyaannya lagi? Oke, kalau nggak ada, insya Allah kita ketemu minggu depannya. Oke, sekian. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.